Dibandingin beli kuota. Nah, kantor LT dijadikan satu tempat untuk belajar itu manfaat banget satu gitu. di buku Dan tulis sesuai ukuran kertas coba buku kalau di tulis. setiap DKI, setiap LT ada wifi, ini udah ada contohnya. Jadi apa? PHK Bu. PHK. Iya. Ibu? Ibunya nggak ada. Ibu udah nggak ada. Iya. Turut prihatin ya. Ada kakak, adik? Ada. Berapa? Kakakmu berapa? Kakakmu satu, adikmu satu. Adiknya umur berapa? 10 tahun. 10. Sekolah juga? Iya. Ah. Terus handphone nggak ada? Jadi pakainya handphone siapa? Handphone ayah. Pakai handphone ayahmu? Oh, pakai handphone ayahmu. Ayahmu kerjanya tadi apa? PHK Bu. PHK ya. Ada kerja. Oh. Terus adik pakai handphone ayah juga? Iya. Bertiga Bu. Bertiga ya? Iya, jadi Ada. berbobot. Oke, ada lagi loh. Jangan sampai karena ada COVID-19 jadinya diskriminasi pendidikan. Yang bisa dapat pendidikan bagus hanya yang kaya. Iya, Yang benar. miskin seadanya. Iya benar Bu. Seadanya, cuman pagi-pagi absen, ya seakan-akan belajar padahal tidak ada pembelajaran di situ, ya. Belajar itu kan bukan ngerjain soal doang. Ada belajar karakter, ya. Ada juga transfer ilmu. Nah, itu pembelajaran itu nggak ada. Makanya saya bilang pendidikan di zaman Mas Menteri Nadiem itu mahal dan tidak ada bobot pendidikannya gitu. Susah Bu. Ya. Iya. Jadi yang diskriminasi banget. Yang susah makin susah. Udah pasti punya handphone, mesti beli kuota gitu ya. Susah banget gitu. Jadi menurut saya ini bukti konkret dari fraksi Partai Amanat Nasional. Kebetulan di dapilnya saudaraku Lukmanul Hakim. Di sini disediakan wifi gratis dan kita bisa lihat ada simulasi sekolah di wilayahnya. Anggun, kalau orang tuanya Anggun ada? Kerja. Oh kerja, Anggun orang tuanya, ibu bapaknya kerja? Iya. Terus jadi dia kalau belajar gimana? Sama abangnya. Pakai sama abangnya? Iya. Abangnya mana abangnya? Umur berapa? 13. Kamu 13, kelas berapa? Kelas 1 SMK. Kelas 1 SMK. Kamu udah punya handphone sendiri? Udah? Bagi berdua sama adik. Iya. Bagi berdua sama adik. Jadi bagi berdua sama adek ya, abang yang ngajarin ya. Orang tua bapak kerja apa? Ojek online. Bapak ojek online, ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, oke. Ada lagi yang handphonenya masih minjem atau nggak punya handphone? Adik siapa namanya? Saya Sri Lestari. Sri Lestari, kelas berapa adik? Kelas 9. Kelas 9 artinya kelas 3 SMP ya? Kelas 3 SMP, bisa ceritain ibu bapak ada? Ada Kerja atau ibu rumah tangga, bapak kerja sebagai buruh. sebagai buruh? Ada berapa saudara di rumah kamu? 3. 3, siapa aja? Kakak, saya, adik saya 4. 4 dong? Banyak kan saudara di rumah? Yang paling kecil umur berapa? Yang paling kecil umur 2 tahun. Yang gedenya? Udah Yang kedua? lulus SMK, Lulus SMK, lalu kamu kelas 9? SMP. Oke. Terus itu handphone punya siapa? Punya om saya. Oh punya om. Iya. Ibu bapak ada handphone? Gak ada. Ibu bapak nggak ada handphone? Handphone jadul. Ya handphone jadul. Handphone jadul. Semangat kamu, Ini semangat. boleh nanti dikasih Oke. handphone dari praksi. Jadi WA atau WhatsApp. Terus untuk mengerjakannya gimana? Apa dipoto halamannya atau gimana biasanya? Dikumpulin ke sekolah. Dikasih tahu misalnya akhir mesti ngerjain halaman ini sampai ini gitu. Terus dikumpulin kamu foto hasilnya untuk kirim ke gurunya. Masuk ke sekolah. Ke sekolah. Datang. Oh kamu datang ke sekolah? Emang udah boleh sekolah? Dekat Bu. Bu sekolahnya dekat Bu. Oh datang ke sekolah untuk belajar atau gimana? Untuk mengantar ya. Oh untuk ngantar bahannya diantar ke sekolah. Terus gurunya mengajarnya gimana? Melalui Zoom atau gimana ngajarnya? Misalnya contoh nih kamu pelajaran tematik, itu gimana diajarinnya? Jadinya dengan Handphone. video ya. Lewat handphone atau lewat video? Lewat handphone atau lewat video? Gurunya video? Dia tahu enggak? Iya. Enggak, kalau enggak kamu nggak pernah bilang. Video. Oh ngirim video. Selalu atau kadang-kadang kamu pernah juga dikasih ini ya kerjain ini gitu. Ya, kadang-kadang kayak gitu, kadang-kadang video. Oh, kadang-kadang itu kadang-kadang video. Oke, thank you. Makasih juga Vicky. Lalu Kamis MPK dan juga SKI itu apa? Oke, kamu soalnya habis absen, terus apa tugas yang dikasih biasanya? Kasih unjuk Bunda Zita. Yang mana tugasnya? Di akhir SD-nya di SDM mana? Di MI.
Nah, kalau ini ceritain dong, ngomongnya handphone siapa? Oh iya, silakan Nek. Handphone kamu mana sekolahnya? Ya, tugasnya mana tugasnya? Pagi-pagi jam berapa kamu mulai sekolah? Dek, di itu, Dek. Yang WA Dek tadi barusan. Pak Jawad ngasih soal. Nah, Pak Jawa atau Pak Jawad. Pak Jawa. gurunya? Gurunya. Nah, jadi Yang barusan lagi. Tugasnya Tugasnya. kagak dikerjain nih. Kerjain kabar. kita mau ngobrol satu sama yang kelas 6 SD mana coba? Ini kelas 6 semua. Kamu 6 SD? Coba sini, boleh sebelah sini enggak? Coba sini. Sini deh. Kerjakan? Oh iya sini lah. Yang mau belajar nih. Sini SMP yang sekolah. Emang pakai bajunya begini ya? Foto depan doang sampai setengah badan. Tiga kamu? 6 kamu? 3 SD. Kamu? Depan. Depan. Udah. Waduh, saya sendok aja deh. Udah. Atau enggak? Ya, jadi hari ini Fraksipan launching wifi gratis di Kosambi ya, di Kelurahan Kosambi di RW berapa tadi? RW 4. RW 4, RT 6. Jadi kita juga sekalian mencontohkan bahwa bisa loh, ada loh inovasi pendidikan. Kalau sekolahnya tutup, datangkan sekolah ke dekat-dekat anak-anak. Sediakan wifi gratis, hotspot gratis, satu RT, satu hotspot kan bisa. Tadi lihat contohnya langsung kan. Satu RT itu bisa menampung sekitar 20 sampai 30 anak. Dia belajar, ada wifi gratis, ada pembimbingnya juga di sana. Jadi nggak ada lagi alasan pilihannya cuman PJJ atau nggak sekolah. Menurut saya itu nggak kreatif gitu. Justru di zaman pandemi ini kita dituntut untuk bisa inovasi, untuk bisa kreatif. Dan jangan lupa ya, Mas Menteri Pendidikan itu dipilih karena milenial loh. Milenial itu kreatif dan kita kecewa karena Mas Menteri itu tidak ada sama sekali kayak melambangkan sisi milenialnya gitu. Justru kebijakan-kebijakan yang dibuat itu justru kolonial bukan milenial. Nah, jadi Fraksipan melalui Bung Hakim dan juga nanti kita buat di titik-titik lainnya. Hal ini sudah ada 7 titik. Nanti di setiap dapil kita buat lagi lebih banyak lagi. Konsep seperti ini, belajar di lingkungan masing-masing RT ada wifi spot gitu, wifi spot, jadi anak-anak bisa belajar dengan maksimal. Satu gitu. RT bisa menampung berapa? Tergantung, bisa dibuat shift. Misalnya satu shift tergantung kepadatannya. Misalnya untuk supaya aman, satu shift itu 15 anak. 15 anak kalau shift pagi sudah, shift siang, shift sore. Jadi semuanya bisa dapat di RT itu gitu. Gak ada alasan lagi sekolah tuh tutup. Ada loh solusi-solusi lain. Kalau sekolah tutup, dekatkan anak ke sekolah. Jadi jangan diskriminasi pendidikan ya. Hanya cuman yang mampu yang bisa sekolah. Bagaimana dengan yang tidak mampu? Pendidikan itu pasal 5 Pancasila loh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukannya merdeka belajar kayak yang Mas Menteri bilang. Itu salah, gagal paham itu. Ya, pendidikan itu harus dijamin loh sama negara. Wajib hukumnya gitu. Bu, harapannya buat Pemprov DKI atas kegiatannya akan ada kegiatan serupa atau gimana, Bu? Ya, kita Fraksipan udah ngasih contoh. Jadi jangan lagi berdalih bilangnya nggak bisa, inilah itulah. Pemprov DKI APBD-nya gede, bisa satu RT satu. Kan ada Diskominfotik, ada dinas Diskominfotik. Diskominfotik itu tahu loh RT mana yang nggak punya akses internet. Itu aja udah informasi berharga. Kalau udah tahu yang mana nggak punya akses internet, segera pasangkan internet gratis. Jadi nggak ada alasan. Dan juga buka kantor-kantor pemerintah. Ya, ini Bung Hakim habis ini statement Komisi A, buka kantor pemerintah, kelurahan, RPTRA, lapangan-lapangan, kantor-kantor wajib menyediakan wifi gratis untuk anak-anak kita sekolah. Jangan persulit yang miskin makin miskin. Tapi udah ada usulan belum sih, Bu? Dari Untuk- DPRD sendiri. Udah, kita dari Fraksipan yang paling pertama. Kita masalah pendidikan kita pertama. Udah bersurat ke Pemprov atau gimana? Oh, kita ngomong lewat media. Kita lewat media sama aja kan tugasnya parlemen itu kan ngomong gitu. Tapi Jadi lewat Pemprov mana udah saja. ada Tapi ada tanggapan tanggapan. belum, Bu? Ya belum ada aksi nyata. Makanya kita ngomong, kita minta Pemprov DKI, Kementerian Pendidikan, ini kan Kementerian Iya. Pendidikan nutup sekolah. Ada SK 4 menteri. Kenapa saya sebagai DPRD mengkritik kementerian? Sebenarnya sah-sah aja. Tapi kenapa? Karena ada SK 4 menteri yang menutup semua sekolah. Itu alasannya. Jadi daerah-daerah juga nggak bisa berinovasi, nggak bisa berkreativitas. Nah, dari kementeriannya gagal paham,
Pemprovnya juga belum ada aksi apa-apa, makanya kita ingatkan bisa loh DKI dengan APBD yang besar bikin 1 RT 1 wifi dan juga datangkan pendidik ke dekat lokasinya gitu. Bung Hakim? Apalagi Jakarta sekarang Jakarta Smart City, kan ada Jakarta Smart City itu. Jakarta Smart City itu yang dibawahi oleh Kominfo. Tentu untuk mensematkan ini kan harus dilengkapi dengan wifi, connecting internet supaya terjadi Smart City. Terus sekarang ini daerah kumuh loh. Daerah kumuh aja provider Telkom dia punya jaringan. Masuk ya. Dia masuk, ini daerah kumuh. Masuk. Artinya apa? Tidak ada kata-kata bagi nasional atau Pemprov DKI untuk tidak ada bisa memasang ke pos RT, pos RW dan LPTRA yang ada di lingkungan tersebut. Berarti nggak ada alasan ya? Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Cuma di sini biayanya pasti kalau Pemprov kan pasti murah. Berapa sih pemasangan ini kalau biaya? Pemasangan ini lebih kurang sebulannya 400.000. Oh, cuma 400.000. Karena di sini nggak mungkin kita pasangin gede, nanti anak-anaknya ya Bu ya kumpulnya terlalu banyak. Benar-benar. Ini kan kita batasin karena ini pun hanya untuk jam belajar. Karena Bu Jita sendiri fokus di pendidikan. Makanya kami dari fraksi PAN semua bergerak bareng dan kasih solusi, bukan hanya ngomong tapi solusi. Jadi nanti yang akan menjamin peran kontrol di sini siapa yang untuk mematikan itu? Oh, itu kemudian juga RW, RT-nya dan tokoh masyarakat, ibu-ibunya. Jadi diawasi gitu rame-rame gitu. Betul, diawasi. Karena gini ada ibu yang bisa ngajarin anak, ada yang nggak bisa. Nah dengan sekolah didatangkan ke RT itu memudahkan gitu loh proses belajar. Anak-anak bisa tanya ke yang dewasa gitu. Karena kalau nggak diskriminasi ada anak yang betul-betul nggak ada orang dewasanya, dia sendirian di rumah. Bagaimana mau belajar kalau gitu kan? Jadi saya betul. Fraksi PAN sudah mencontohkan, jangan lagi berdalih, nggak ada alasan. Secepatnya datangkan pendidikan ke anak-anak kita. Saya akan yang pertama mengkritik, fraksi PAN akan di depan kalau terjadi diskriminasi pendidikan, terutama pada anak-anak di DKI Jakarta. Bu, tadi nyinggung soal kampus ya perkuliahan itu gimana sih Bu? Jangan lupa subscribe ya.